jangan buru-buru kecewa dengan timnas Indonesia. Karena yang terjadi di Piala AFF bisa jadi hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Bahkan, dalam waktu dekat Garuda berpeluang tampil dengan skuad paling mengerikan yang pernah dimiliki Indonesia. Siapa saja pemain yang dipastikan datang? Dan kenapa lawan-lawan kita mulai waspada? Simak sampai akhir, karena ada kabar yang akan membuat optimisme supporter kembali menyala. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Tulis juga di kolom komentar, menurut kalian, apakah timnas Indonesia mampu menebus kegagalan di turnamen sebelumnya dan menjadi juara FIFA Asian Cup? Pendapat terbaik akan saya pilih. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita menutup lembaran lama. Kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF memang menyakitkan. Tidak ada yang bisa membantah rasa kecewa para supporter setelah Garuda gagal melangkah ke semifinal. Kekalahan dari Vietnam dan hasil imbang melawan Singapura tentu meninggalkan luka bagi kita semua. Namun sepak bola selalu memberikan kesempatan kedua. Dan kesempatan itu akan datang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Sebab, hanya sekitar 1 bulan lagi Indonesia akan menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup. Turnamen ini memiliki gengsi yang jauh lebih tinggi, terlebih karena berada dalam kalender FIFA sehingga seluruh pemain diaspora memiliki peluang besar untuk bergabung. Inilah yang membuat suasana benar-benar berbeda dibanding Piala AFF kemarin. Pada turnamen nanti, timnas Indonesia diperkirakan akan diperkuat banyak pemain yang selama ini bermain di Eropa. Mereka yang sebelumnya absen bukan karena menolak membela Garuda, melainkan karena klub mereka tidak memiliki kewajiban melepas pemain di luar kalender FIFA. Kini situasinya berubah. Nama-nama seperti Jai Idzes, Martin Paes, Emil Audero, Kevin Dix, Kelvin Verdong, Justin Hubner, Elkan Bagot, Mes Hilgers, Nathan Choi Aon, Joey Plupesi, Ula Romeni, Ding James hingga Luke Vickery diperkirakan siap memperkuat Indonesia apabila seluruh administrasi dan kondisi mereka memungkinkan. Jika seluruh pemain tersebut benar-benar berkumpul, maka kekuatan timnas Indonesia akan jauh berbeda dibanding skuad yang tampil di Piala AFF. Belum lagi pemain-pemain yang sudah menjadi tulang punggung seperti Tom Haye, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Ivar Jenner, dan Mitchell Baker tetap berpeluang masuk dalam daftar akhir. Artinya, pelatih John Hartman akan memiliki banyak pilihan untuk membentuk skuad terbaik. Di sektor penjaga gawang saja Indonesia bisa memiliki persaingan yang luar biasa. Martin Paes dan Emil Audero siap bersaing menjadi pilihan utama. Di lini belakang ada Jai Idzes yang akan memimpin pertahanan bersama Justin Hubner, Mes Hilgers, Elkan Bagot, Kevin Dix, Kelvin Verdong, dan Nathan Choi Aon. Sementara di lini tengah, kombinasi Tom Haye, Joey Plupesi, serta Ivar Jenner diprediksi akan membuat permainan Garuda jauh lebih solid. Sedangkan lini depan akan dihuni pemain-pemain yang memiliki kecepatan dan kreativitas tinggi seperti Ula Romeni, Ragnar Oratmangoen, Mitchell Baker, hingga Marcelino. Dengan komposisi seperti itu, Indonesia bukan hanya menjadi penantang, tetapi bisa menjadi salah satu favorit juara. Apalagi Indonesia akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dukungan puluhan ribu supporter selalu menjadi energi tambahan bagi para pemain. Kita sudah melihat bagaimana sulitnya tim-tim kuat mengalahkan Indonesia ketika bermain di Jakarta. Bahkan beberapa pertandingan terakhir menunjukkan bahwa Garuda mampu tampil jauh lebih percaya diri ketika bermain di depan pendukung sendiri. Di fase grup nanti Indonesia juga akan kembali bertemu Singapura. Pertandingan ini tentu akan menjadi ajang balas dendam setelah hasil imbang yang membuat langkah Garuda terhenti di Piala AFF. Selain Singapura, ada India dan Malaysia yang juga siap memberikan perlawanan sengit. Khusus menghadapi Malaysia, pertandingan dipastikan kembali berlangsung panas karena rivalitas kedua negara selalu menjadi perhatian pencinta sepak bola Asia Tenggara. Namun jika seluruh pemain diaspora benar-benar bergabung, Indonesia memiliki kualitas yang sangat layak untuk bersaing hingga partai final. Tentu semua itu masih bergantung pada kondisi pemain, keputusan pelatih, dan proses pemanggilan resmi. Tetapi satu hal yang pasti, harapan supporter kembali terbuka lebar. Kegagalan di Piala AFF tidak boleh menjadi akhir dari cerita.
Justru dari kegagalan itulah Garuda memiliki kesempatan untuk bangkit dan membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing dengan kekuatan terbaiknya. Kini yang perlu kita lakukan adalah terus memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Karena perjalanan Garuda belum selesai. Dan bisa jadi, bulan depan adalah awal dari sejarah baru sepak bola Indonesia. Nah teman-teman, ada satu hal yang menurut saya patut kita nantikan bersama. Bukan hanya siapa yang akan dipanggil, tetapi bagaimana John Hartman menyusun komposisi terbaiknya. Karena dengan begitu banyak pemain berkualitas, persaingan mendapatkan tempat di skuad utama akan jauh lebih ketat dibanding sebelumnya. Di posisi penjaga gawang misalnya, persaingan dipastikan berlangsung sengit. Siapapun yang dipilih tentu harus menunjukkan performa terbaiknya selama pemusatan latihan. Begitu juga di lini belakang, setiap pemain harus mampu membuktikan bahwa dirinya layak menjadi pilihan utama. Yang menarik adalah lini tengah. Jika para pemain terbaik bisa berkumpul, Indonesia akan memiliki kreativitas, visi bermain, dan keseimbangan yang jauh lebih baik. Ini menjadi salah satu kelemahan yang sempat terlihat pada turnamen sebelumnya. Dengan komposisi yang lebih lengkap, Garuda diharapkan mampu menguasai jalannya pertandingan sejak menit pertama. Di lini depan juga tidak kalah menarik. Indonesia kini memiliki banyak pemain dengan karakter yang berbeda. Ada yang mengandalkan kecepatan, ada yang kuat dalam duel udara, ada pula yang memiliki penyelesaian akhir yang tajam. Variasi inilah yang membuat lawan akan lebih sulit membaca permainan timnas Indonesia. Selain kualitas individu, faktor kebersamaan juga menjadi kunci. Para pemain diaspora yang datang dari berbagai kompetisi Eropa harus bisa cepat beradaptasi dengan pemain Liga Indonesia. Untungnya, sebagian besar dari mereka sudah pernah bermain bersama sehingga proses membangun chemistry diperkirakan tidak akan memakan waktu terlalu lama. Bermain di kandang sendiri juga menjadi keuntungan besar. Atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno selalu memberikan tekanan kepada tim tamu. Dukungan puluhan ribu supporter mampu meningkatkan motivasi para pemain sekaligus membuat lawan kehilangan rasa percaya diri. Karena itulah banyak pengamat menilai Indonesia memiliki peluang yang sangat terbuka untuk melangkah jauh di FIFA ASEAN Cup. Namun tentu saja, semua pertandingan harus dijalani dengan fokus. Tidak boleh ada rasa meremehkan lawan, termasuk India, Singapura, maupun Malaysia. Sepak bola sudah berkali-kali membuktikan bahwa tim yang diunggulkan belum tentu menjadi pemenang. Kerja keras, disiplin, dan konsistensi tetap menjadi faktor utama untuk meraih hasil maksimal. Yang paling penting sekarang adalah menjadikan kegagalan di Piala AFF sebagai pelajaran. Evaluasi harus dilakukan di semua lini agar kesalahan yang sama tidak kembali terulang. Jika itu bisa dilakukan, bukan tidak mungkin Indonesia akan tampil jauh lebih kuat pada turnamen berikutnya. Teman-teman, saya juga ingin mendengar pendapat kalian. Menurut kalian, siapa pemain yang paling layak menjadi starter jika seluruh pemain diaspora benar-benar bergabung? Apakah Jai Idzas tetap menjadi kapten yang tidak tergantikan? Atau justru ada pemain lain yang akan menjadi pembeda bagi timnas Indonesia? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Saya akan membaca komentar-komentar terbaik, dan beberapa di antaranya akan saya tampilkan pada video berikutnya. Kita semua tentu berharap Garuda bisa bangkit, menghapus kekecewaan para supporter, dan memberikan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga ketika peluit pertama dibunyikan di FIFA ASEAN Cup nanti, kita menyaksikan timnas Indonesia yang lebih matang, lebih percaya diri, dan lebih siap bersaing memperebutkan gelar juara. Mari kita nantikan bersama perkembangan skuad Garuda dalam beberapa pekan ke depan. Semoga seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik dan mampu memberikan penampilan yang membanggakan untuk Merah Putih.